Pemirsa, aplikasi Peduli Lindungi digunakan pemerintah sebagai integrator dari 3 strategi pengendalian pandemi COVID-19. Meski pemerintah menjamin keamanan data masyarakat di aplikasi tersebut, tetapi masih banyak yang mempertanyakan apakah aplikasi itu kebal diretas. Apalagi kini penggunaan aplikasi Peduli Lindungi kian diperluas. Di bulan September ini penggunaan aplikasi Peduli Lindungi mulai diperluas. Sebelumnya, pemerintah menggunakan aplikasi ini dalam sistem pelacakan kontak untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Selain itu, aplikasi ini juga dimanfaatkan dalam program vaksinasi, mulai dari pendaftaran hingga untuk memperoleh sertifikat vaksin. Dan kini aplikasi Peduli Lindungi digunakan untuk memperluas protokol kesehatan baru, yaitu wajib vaksin. Masyarakat akan diminta mengakses kode QR sebelum memasuki tempat-tempat umum, seperti pusat perbelanjaan maupun sarana transportasi umum. Surat tanda registrasi pekerja atau STRP yang menjadi syarat perjalanan darat selama pemberlakuan PPKM resmi dihapus dan diganti dengan aplikasi Peduli Lindungi. Selain perjalanan darat, kini salah satu syarat perjalanan melalui udara pun menggunakan aplikasi ini. Karenanya, pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk menginstal aplikasi Peduli Lindungi di gawai mereka. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga merupakan Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan pun memastikan keamanan aplikasi Peduli Lindungi. Sistem Peduli Lindungi yang kita gunakan saat ini akan menjadi integrator utama dari 3 strategi tersebut, sehingga bisa meminimalkan penularan COVID-19 ketika kita membuka kembali aktivitas masyarakat secara bertahap. Oleh karena itu, pemerintah tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada seluruh komponen masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi sesuai dengan instruksi dari pemerintah. Dalam 1 minggu terakhir, kami menemukan banyak pelanggaran seperti yang muncul di media dalam beberapa hari ini. Pemerintah akan mengambil langkah persuasif dalam penegakan aturan-aturan ini sebelum mengambil langkah tegas jika upaya persuasif diabaikan. Terkait keamanan data di dalam Peduli Lindungi, pemerintah menjamin keamanan data tersebut dan saat ini penyimpanan data dilakukan oleh Kementerian Komunikasi Informasi dengan penanganan keamanan data dibantu oleh Badan Cyber Nasional, Badan Cyber Negara. Pemerintah akan terus mengambil langkah-langkah perbaikan agar kelancaran penggunaan Peduli Lindungi semakin baik. Hingga 5 September 2021 tercatat 20,9 juta warga menggunakan aplikasi Peduli Lindungi di beberapa sektor publik. 761.000 orang masuk ke dalam kategori merah dan tidak dapat melakukan aktivitas di tempat publik. Penyimpanan data di aplikasi Peduli Lindungi saat ini dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informasi bersama Badan Sandi dan Siber Negara. Tim TV One mengabarkan. Keamanan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi dipertanyakan oleh sejumlah pihak setelah adanya kebocoran data. Aplikasi Peduli Lindungi digunakan untuk akses masyarakat sebelum memasuki sejumlah tempat-tempat umum. Langsung saja pemirsa kita tanyakan kepada 2 orang narasumber kami yang sudah bergabung dan sudah saya perkenalkan di awal acara tadi. Pertama saya ingin ke Mas Ismail dari Drone Emprit yang merupakan analis media sosial. Mas Ismail, kemarin 2 hari yang lalu Pak Menkominfo mengkonfirmasi bahwa tidak ada kebocoran data Presiden. Tapi dari catatan Anda sebagai analis media sosial dan juga analis internet, apakah ada potensi kebocoran data yang sudah terjadi dari aplikasi ini? Baik, terima kasih Mbak. Kalau pertama kita lihat ya dari pernyataan bahwa tidak ada kebocoran, itu memang berdasarkan dari informasi yang kita dapatkan ya. Biasanya kalau ada kebocoran dari e-hack itu, ada hacker yang sudah naruh datanya seperti sebelum-sebelumnya, itu misalnya di dark web. Itu belum kita ketahui ya. Dan laporan yang kita dapatkan waktu itu dari VPN Mentor, itu adalah sekelompok hacker yang etikal ya.
Mereka tujuannya memang untuk meronda, mereka meronda konten-konten atau situs yang penting yang berisi data publik, kemudian kalau ada kebocoran mereka amankan. Jadi memang benar kalau sepengetahuan kita dari informasi yang ada itu masih belum ada kebocoran. Tapi kalau ditanyakan apakah ada potensi, jelas saat itu pun juga ada potensi. Tapi kita appreciate, pertama adalah kalau saya pribadi, data itu sudah dipindah di data center nasional, tidak lagi di cloud, karena memang menurut saya sih haram hukumnya ya kita naruh di cloud karena servernya tidak ada di kita. Kalau ada masalah, polisian juga tidak bisa melakukan forensik dengan mudah karena servernya ada di luar negeri, entah di mana nggak tahu. Dan dengan ada di pusat data nasional, ini merupakan satu jaminan juga salah satunya. Tetapi di dalam IT ya, secara umum kalau kita ketahui tidak ada aplikasi yang 100% aman. Belum lama ini juga aplikasi yang sangat terkenal itu di Amerika, itu banyak dipakai oleh perusahaan besar, ya, Forbes itu pada pakai itu, ternyata bobol juga sama. Kurang canggih apa ya tim mereka gitu, tapi dibobol. Jadi artinya apa? Kita tidak bisa bilang bahwa 100% aman, tetapi yang penting adalah apa yang akan kita lakukan untuk membuat itu lebih aman. Apa yang dilakukan oleh pemerintah membuat itu aman, dan ini sangat penting, itu nomor satu ya. Kemudian yang kedua dari publik saya kira juga perlu untuk ikutan mengkritisi, kemudian juga hati-hati. Misalnya kemarin ada kejadian, ada situs ya peduli lindungi a ya .com misalnya gitu contohnya, itu kan phishing. Publik harus hati-hati ketika menemukan hal yang mencurigakan langsung melaporkan. Jadi hal-hal seperti ini bukan hanya pemerintah saja, tapi juga publik bisa ikut membantu mengamankan gitu. Okay. Dan ada ya. Kalau Anda tadi berkatakan adalah dibilang aman 100% nggak aman. Kalau bisa kita kasih skala, pemirsa juga pasti ingin tahu. Dari skala 1 sampai dengan 100, analisis Mas Ismail, berapa persen ini aman ya? Saya nggak bisa bicara seperti itu berapa persen ya, karena saya juga tidak ikut, sekarang ini nggak melakukan proses evaluasi keamanannya, Mbak. Dan itu harus dilakukan sendiri secara internal, atau mungkin dari BSSN mereka tahu, ya kalau ditanyakan berapa persen amannya, karena itu ada tools, ada alat, dan itu harus secara legal juga untuk menguji. Ya. Kalau kita lihat misalnya Mbak Singapura, ya. Singapura mereka punya satu sistem yang mengembangkan adalah internal Singapura. Jadi ada agensi khusus yang mendevelop aplikasi. Jadi bukan outsource ya. Kalau di kita kan biasanya kan perusahaan lain. Mereka pun caranya untuk mengamankan ada namanya bug bounty. Itu udah sampai 3 kali. Bug bounty itu adalah semacam lomba kayak gitu ya, tapi legal. Anak bangsa di sana bisa ikut menguji keamanan sistem. Ada aturan-aturannya, apa yang harus diperiksa, jelas gitu ya. Bagian yang mana, situs yang mana, database yang mana misalnya. Jadi clear, tidak nanti mereka yang menguji pun tidak masuk dalam kategori ilegal gitu, nanti takutnya ditangkap polisi kan. Dan tujuannya apa? Mereka bisa ikut membantu menemukan kebocoran. Nah, katakan misalnya sudah diperiksa oleh tim security kita lah untuk yang peduli lindungi. Sepertinya aman gitu. Tapi bisa jadi besok itu sudah ditemukan lubang. Itu hal yang sangat wajar, yang sangat umum terjadi di dunia IT. Kita nggak pernah bisa aman. Oke, baik. Nah sekarang saya ingin ke Mas Dedi. Mas Dedi, ini juga cukup menarik, tadi ada statementnya kalau di luar negeri itu di Singapura itu mereka sendiri, internal pemerintahnya sendiri yang membuat aplikasi, mendevelop aplikasi ini. Nah kalau peduli lindungi ini kita boleh tahu nggak sih apakah memang pure Indonesia sendiri yang develop itu semua, atau mungkin kita bekerja sama dengan sejumlah pihak outsource, Mas Dedi? Baik. Mbak Tisa, aplikasi Peduli Lindungi itu adalah aplikasi yang dikembangkan secara mandiri oleh anak bangsa ya. Dalam hal ini pengembangannya dilakukan oleh PT Telkom, tentu bekerja sama dengan Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, dan BSSN. Jadi kalau ditanyakan apakah ini produk anak bangsa, iya, Peduli Lindungi adalah produk anak bangsa. Apakah bisa dijamin bahwa data masyarakat Indonesia yang mendownload itu, yang mengakses itu, menggunakan itu bisa dikatakan dalam kondisi aman banget, Mas Dedi? Jadi perlu kami luruskan dulu ya, Mbak Tisa ya, terkait dengan kalimat yang mengatakan bahwa ada kegaduhan kebocoran data pribadi Presiden di aplikasi Peduli Lindungi. Perlu kami tegaskan kembali seperti yang sudah disampaikan dalam beberapa rilis Kementerian Kominfo bahwa silakan, peredaran informasi terkait dengan sertifikat vaksin Presiden bukan merupakan bentuk kebocoran data pribadi dari aplikasi Peduli Lindungi.
Kalau boleh saya jelaskan duduk perkaranya gitu ya Mbak Tisa ya. Jadi fitur di pemeriksaan sertifikat aplikasi Peduli Lindungi itu saat ini bisa diakses dengan menginput 5 data, yaitu nama, NIK, tanggal lahir, tanggal vaksin, dan jenis vaksin. 5 data itu untuk bisa mengakses sertifikat vaksin. Nah, seperti kita ketahui, public figure seperti Bapak Presiden itu memiliki data-data yang tersedia di publik. Misalnya, NIK. NIK Bapak Presiden itu tersedia di situs KPU ketika pendaftaran bakal calon presiden. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan nama, semua orang Indonesia tahu nama Bapak Presiden. Tanggal lahir kita semua tahu. Tanggal vaksinnya karena diberitakan semua tahu. Jenis vaksinnya pun semua orang tahu. Jadi, input kelima data itu bisa dilakukan oleh siapapun sebetulnya. Karena Bapak Presiden adalah figur yang data-datanya diketahui oleh publik. Itu kenapa langkah yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada waktu itu adalah pemutusan akses. Bukan mengistimewakan pejabat, bukan. Tetapi karena figur-figur seperti Presiden itu, datanya bisa diakses oleh siapapun. Oke, kita dapat poinnya. Tapi ini nanti juga ada sejumlah pertanyaan-pertanyaan masyarakat soal aplikasi Peduli Lindungi. Mungkin masih ada sesuatu yang berkecamuk di pikiran masyarakat soal Peduli Lindungi ini. Nanti kita akan bahas ya, Mas Dedi dan juga Mas Ismail. Usai jeda berikut kami kembali sesaat lagi pemirsa.